wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pekan ini, alhamdulillah, ya, pada pekan ini telah bersama kita Ustaz Hamdan Najah Esa, insyaallah. Dan pada pekan ini beliau akan membawakan kajian kita berjudul buah daripada persaudaraan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Hamdan Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya sebenarnya malam ini kita duduk taklim bersama Ustaz kita, Ustaz Fahmi Alfian Al-Sihab Bidullah, namun qadarullah beliau beruzur sehingga tidak bisa duduk bersama kita. Untuk sementara waktu kami ganti beliau, namun ya, dengan penuh keterbatasan dan kekurangan kami mencoba untuk memberikan apa yang bisa kami miliki, dan semoga dengan ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi alafa baina qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Teman-teman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah ketika beliau berbicara tentang nikmat, maka beliau berkata, ya, kullu nikmatin 'ala al-'abdi min Allah fi dini aw dunya fayahtaju ila syukri 'alaiha. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, ya, maka dia diwajibkan untuk bersyukur. Kemudian beliau berkata lagi, ya, summa li taufiq li syukri 'alaiha fa yahtaju ila fa huwa nikmatun ukhra fa yahtaju ila syukri 'alaiha. Kemudian taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk senantiasa dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah nikmat yang lain lagi. Maka dia diwajibkan untuk bersyukur yang kedua. Ya. Summa litaufiq lisyukri 'alaiha fa hiya nikmatun ukhra fa yahtaju ila syukri at-thalith. Wa yahtaju ila syukri at-thalith. Ya. Kemudian beliau berkata lagi, nikmat atau taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk dia mensyukuri nikmat Allah, ya, maka itu adalah nikmat yang lain lagi. Maka dia diwajibkan untuk bersyukur yang ketiga kali. Ya. Dalam arti kata, ya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dalam arti kata, tahqiqu asy-syukri, ya, huwa i'tirafu ajazi ani syukri. Ya. Bahwasanya hakikat dari kesyukuran ialah ketidakmampuan seseorang untuk mensyukuri. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Ya, yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Rajab artinya, ya, ketika seseorang menghitung, ya, ketika seseorang menghitung syukur yang dia ucapkan, maka harusnya dia tidak dapat bisa menghitungnya sebagaimana dia tidak bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang, ya, pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan wa hamidallahu 'azza wa jalla 'alaiha illa kana dzalika alhamdu ya afdalu min tilka ni'mah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Tidaklah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali rasa syukur itu lebih baik daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, kecuali rasa syukur itu lebih baik daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, sekarang teman-teman sekalian, ya, timbul pertanyaan pada diri kita, ya, bagaimana cara kita merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau berkata tentang, ya, cara implementasinya seseorang, ya, cara implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya cara implementasi rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Ya, yang pertama, asyukru yakunu bil qalbi. Yang pertama ialah rasa syukurnya dengan hatinya. Seperti apa teman-teman sekalian? Ya, khudu'an wa istiqanatan. Ya, seperti dia tunduk dan dia senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian asyukru yakunu bil lisani. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, asyukru yakunu bil lisani. Bahwasanya dia senantiasa bersyukur dengan lisannya. Ya, seperti apa teman-teman sekalian? Ya, thana'an wa i'tirafan. Ya, dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan dia senantiasa, ya, mengakui bahwasanya apa yang dia dapatkan itu murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga, Imam Ibnu Qayyim mengatakan asyukru yakunu bil jawari. Ya, bahwasanya dia senantiasa bersyukur dengan anggota tubuhnya. Ya, seperti apa teman-teman sekalian? Ya, seperti ta'atan wa qiyadan. Ya, dia senantiasa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah cara, ya, implementasi rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kejayaan umat Islam. Teman-teman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang, ya, buah dari persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buah yang timbul dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ialah husnul khuluq, ya, ialah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Di sini kita berikan tanda kutip teman-teman sekalian, artinya orang-orang yang senantiasa berteman, ya, namun pertemanannya itu karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena duniawiyah, ya, maka akan sedikit kemungkinan munculnya akhlak yang baik. Ya, coba kita lihat teman-teman sekalian, ya, ketika sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma huwa albir, ya, apa itu kebaikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan albirru husnul khuluq, ya, bahwasanya kebaikan itu ialah akhlak yang baik. Teman-teman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akhlak yang baik ini pula teman-teman sekalian, ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata bahwasanya husnul khuluq yujibu at-tahabbu, ya, bahwasanya akhlak yang baik ini akan menghasilkan rasa saling mencintai. Ya, akhlak yang baik ini akan membuahkan, ya, rasa saling mencintai di antara sesama. Wasayyi'ul khuluq, adapun akhlak yang buruk, ya, yujibu at-taghadub, ya, adapun sifat yang buruk maka dia akan menghasilkan rasa saling dengki. Ya, teman-teman sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bahkan pentingnya husnul khuluq sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus nabi dan rasulnya selain mendakwahkan Islam juga mendakwahkan husnul khuluq, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq", ya. Sesungguhnya saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengimplementasikan husnul khuluq ini dalam kehidupannya. Bahkan sebagian para sahabat menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya.
seperti Amr ibn As, ya, sahabat yang mulia Amr ibn As, dia menyangka bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintainya di dunia ini, ya. Dia menyangka bahwasanya dialah orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Karena apa, teman-teman sekalian? Karena akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimplementasikan husnul khuluq dalam kehidupannya. Sampai-sampai sahabat yang mulia Amr bin As, dia menyangka bahwasanya dialah orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Karena apa, teman-teman sekalian? Karena akhlaknya Nabi kepadanya, akhlak mulianya Nabi kepadanya, sampai-sampai dia menyangka bahwasanya dialah orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu ketika, ya, ketika selesai sholat berjamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin As bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man ahabbun nas indak, ya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang paling engkau cintai? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Aisyah, ya, orang yang paling aku cintai ialah Aisyah. Kata Amr bin As, minar rijal ya Rasulullah, ya, dari kalangan laki-laki wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abuha, ya, orang yang paling aku cintai ialah bapaknya Aisyah, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kata Amr bin As, "Tsumma man?" Ya, kemudian siapa? Umar. Ya, kata Amr bin As, "Tsumma man?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utsman." Ya, "Tsumma man?" Ali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, 10 para sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi menyebutkan semua. Ya, di antaranya Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah. Kemudian setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para sahabat lainnya dan Amr bin As masuk di dalamnya. Ya. Berbicara tentang Amr bin As, teman-teman sekalian, ya, ada salah satu kisah menarik Amr bin As dengan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan dari kisah ini insya Allah ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Suatu ketika, teman-teman sekalian, ketika Amr bin As ya, baru masuk Islam. Amr bin As setelah masuk Islam, 3 bulan setelah masuk Islamnya Amr bin As, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu bahwasanya ada salah satu suku Arab yang ingin menyerang kota Madinah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum muslimin. Ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin, ya, beliau hendak memilih salah seorang sahabat untuk dijadikan pemimpin perang. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya para sahabat yang kumpul, ya, bukan hanya Amr bin As, tetapi para sahabat kibar yang lainnya, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya hadir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Amr bin As untuk menjadi pemimpin perang. Ya, coba kita perhatikan teman-teman sekalian, masih banyak sahabat-sahabat yang besar, ya, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih Amr bin As untuk menjadi pemimpin perang. Ya. Ketika selesai memilih Amr bin As, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada mereka, kepada kaum muslimin. Apa wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sesungguhnya aku telah memilih Amr bin As untuk menjadi pemimpin perang. Maka barang siapa yang mentaatinya, maka sungguh dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Nah, singkat cerita teman-teman sekalian, ketika pasukan kaum muslimin telah sampai di suku tersebut, ya, mereka berkumpul suatu malam di padang pasir. Ya, dan pada saat itu, ya, cuaca di kota Madinah begitu dingin, ya, begitu dingin. Bahkan dinginnya itu sampai menembus tulang. Ya, diceritakan sampai menembus tulang. Nah, kalau kita sebagai manusia, ya, kalau merasakan kedinginan seperti itu, paling minimal kita menyalakan api. Ya. Namun apa kata Amr bin As kepada kaum muslimin pada saat itu? Ya, tidak ada yang boleh menyalakan api. Tidak ada yang boleh menyalakan api. Ya, Amr bin As baru 3 bulan masuk Islam. Dia ditunjuk menjadi pemimpin perang. Dan arahannya dia pada saat itu tidak boleh menyalakan api di saat kedinginan yang begitu dingin. Maka Umar bin Khattab berdiri, pergi bertemu Amr bin As. Ya, dia bertanya, wahai Amr, bagaimana ini? Kita
kedinginan, engkau larang kita untuk menyalakan api. Ya, maka Nabi Amr ibn As katakan, ya pokoknya saya mau jangan ada yang menyalakan api. Ya, maka Umar ibn Khattab marah. Ya, dia pergi bertemu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau lihat Amr baru 3 bulan masuk Islam. Ya, ketika kedinginan seperti ini, dia melarang kita untuk menyalakan api. Maka Abu Bakar adalah orang yang bijak. Ya, dia katakan kepada Umar, wahai Umar, sungguh Amr ibn As telah dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin kita. Ya, maka barang siapa yang taat kepadanya, sungguh dia telah taat kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ya, maka Umar pun tenang. Nah, keesokan harinya teman-teman sekalian, sebelum menjelang salat subuh, ya, dalam syariat Islam, ya, bahwasanya orang yang ditunjuk menjadi pemimpin perang, maka dialah yang wajib menjadi imam pada saat salat jamaah. Ya. Ketika salat subuh tiba, qadarullah Amr ibn As ya junub, ya, dia junub. Dan ketika para sahabat yang lain membawa air untuk dia untuk mandi junub, ya ketika dia menyentuh air tersebut ternyata dingin sekali. Ya, maka dia bilang, ya saya tidak mau mandi junub, ya saya maunya tayamum saja. Ya, maka Umar bin Khattab berdiri lagi kembali lagi ke Amr, wahai Amr, engkau junub, ada air, kenapa engkau tidak mandi? Kenapa engkau malah tayamum? Ya, kata Amr bin As, pokoknya saya mau tayamum saja, saya tidak mau mandi karena dingin. Ya, maka Umar bin Khattab kembali lagi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau lihat Amr, ya, ada air, ya, dia lagi junub tapi dia tidak mau mandi junub, dia maunya tayamum. Ya, kata Umar, ya, ingat siapa yang taat kepada pemimpin maka dia telah taat kepada Rasulullah. Ya, maka singkat cerita, selesai salat subuh yang dipimpin oleh Amr ibn As, selesai salat subuh maka Amr ibn As ya memberikan komando kepada kaum muslimin. Ingat, selesai saya bertakbir maka kita menyerang. Ya, selesai kita bertakbir maka kita menyerang. Dan ingat pesan saya bahwasanya hendaklah kalian memilih teman kalian masing-masing. Ya. Dan jangan kalian tinggalkan teman kalian, ya, kecuali kalau musuhnya betul-betul telah mati. Ya, artinya jika ada 2 orang dari kaum muslimin, ya, yang berperang melawan 1 orang kaum musyrikin, maka pastikan dia telah mati, baru dia tinggalkan temannya. Ya. Dan ketika kaum muslimin telah menang teman-teman sekalian, maka Amr bin As melarang kaum muslimin untuk mengejar kaum musyrikin. Ya, padahal kaum musyrikin pada saat itu sudah lari kocar-kacir, ya, sudah dari kocar-kacir. Namun Amr bin As melarang kaum muslimin untuk mengejar mereka. Ya, padahal kita tahu bahwasanya jika ada musuh yang lari dari perang, maka dia bisa dijadikan ghanimah, ya, dia bisa dijadikan ghanimah dan dia bisa dijadikan budak untuk jual beli. Ya. Namun kata Amr bin As, tidak boleh dari kaum muslimin yang mengejar kaum musyrikin. Dan apa yang kita kumpul dari harta rampasan ini sudah cukup. Ya, ketika pulang ke Madinah teman-teman sekalian, ya, Umar bin Khattab mengadu kepada Nabi SAW. Ya, Umar bin Khattab mengadu kepada Nabi SAW. Umar katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Amr begini, begini dan begini. Ya, dan lihatlah teman-teman sekalian, pentingnya tabayyun. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita pentingnya tabayyun. Ketika ada berita yang datang kepada kita, maka jangan langsung kita percaya. Nabi SAW pertama-tama dia datang kepada Amr ibn As. Ya, dia mau minta penjelasan dari Amr ibn As tentang masalah ini. Ya, maka Nabi SAW bertanya kepada Amr ibn As, wahai Amr, sungguh telah sampai kepadaku berita engkau begini dan begitu. Maka apa jawabanmu, wahai Amr? Ya, Amr ibn As menjawab, ya Rasulullah, sungguh engkau tahu bahwasanya suku Arab yang kita serang itu ya jumlahnya ribuan, sementara kita kaum muslimin hanya berjumlah 300 orang. Ya. Jika malam tiba, ya, kemudian kita menyalakan api, ya, maka otomatis orang-orang musyrikin akan tahu berapa jumlah kita dan mereka akan menyerang kita sementara kita belum menyiapkan apa-apa. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Shadaqaka ya Amr." Ya, sungguh engkau telah benar wahai Amr. Kemudian apa alasanmu? Kenapa engkau ya bertayamum sementara ada air untuk engkau gunakan mandi junub? Maka kata Amr, ya Rasulullah, airnya begitu dingin seperti es. Ya. Jika saya mandi,
Ya bisa jadi saya jatuh sakit dan meninggal. Ya, siapa yang akan menggantikanku untuk menjadi pemimpin? Dan engkau telah memilihku untuk menjadi pemimpin. Maka kata Rasulullah SAW, "Sadaqaka ya Amr." Ya, sungguh engkau telah benar wahai Amr. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Amr, "Wahai Amr, kenapa engkau tidak mengajar kaum musyrikin padahal mereka telah kocar kacir?" Maka kata Amr bin As, "Ya Rasulullah, malam itu sangat gelap. Ya, jika kita mengajar kaum musyrikin, mereka akan tahu berapa jumlah kita dan mereka pasti akan menyerang balik. Namun jika kita tidak menyerang mereka, maka kita berkumpul saja, mereka akan menyangka bahwa jumlah kita banyak. Dan tujuan telah selesai ya. Kita telah menang dari peperangan dan kita juga telah membawa sebagian ghanimah." Maka kata Rasulullah SAW, "Sadaqaka ya Umar." Ya, "Sadaqaka ya Amr." Sungguh engkau telah benar wahai Amr. Ya, coba kita perhatikan teman-teman sekalian. Ya, dari kisah ini kita lihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah salah dalam memilih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah luput. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lalai. Jadi jangan pernah terbetik di benak kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang kurang dalam menyampaikan risalah. Jangan pernah terbetik dalam benak kita bahwasanya ada yang kurang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan dakwah. Ya, Nabi SAW katakan innal halal bayyin, ya sesungguhnya yang halal telah jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, ya. Dan di antara kedua perkara itu ada perkara-perkara yang samar-samar, ya. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, ya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak jatuh kepada perkara yang samar-samar itu, maka sungguh dia telah menjaga dirinya atau dia telah menjaga kehormatannya dan dia telah menjaga agamanya. Ya, kemudian teman-teman sekalian, ya keutamaan orang-orang yang senantiasa berteman di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah ya ribatul aqidah. Ya, artinya mereka berteman karena adanya ikatan akidah, ya. Dan ini ribatul aqidah teman-teman sekalian, aqwa min ribatin nasab, ya. Bahwasanya persaudaraan karena akidah itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan ya karena nasab. Coba kita lihat teman-teman sekalian, kita perhatikan bagaimana kaum Muhajirin dan Ansar sebelum datangnya Islam, ya. Mereka tidak mengenal satu sama lainnya. Mereka bukan berasal dari satu keluarga. Namun ketika Islam datang kepada mereka, Allah satukan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya, "Lau anfaqtum ma fil ardi jami'an." Sungguh wahai Muhammad, jika engkau yang menginfakkan semua hartamu, ma'allafta baina qulubihim, ya. Sungguh engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa baina qulubahum, ya. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Ya, ribatul akidah teman-teman sekalian, ya, ikatan karena akidah ini ya, ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perhatikan ada sahabat yang mulia, Mus'ab ibn Umair, ya. Mus'ab ibn Umair ini terkenal dengan seorang pemuda yang cakep, ya, yang ganteng. Ya, dia terkenal dengan seorang pemuda yang begitu gagah, ya, dan juga berasal dari keluarga yang kaya. Namun ketika Islam menyapa teman-teman sekalian, ya, dia meninggalkan semuanya, hartanya dia tinggalkan, ya, keluarganya yang kaya dia tinggalkan, ya. Bahkan konon teman-teman sekalian, Mus'ab ibn Umair ketika dia melewati suatu jalan, kemudian beberapa saat kemudian ada ya orang yang melewati jalan tersebut, ya, maka dia akan tahu bahwasanya di sini baru saja lewat Mus'ab ibn Umair, ya, karena begitu harumnya parfumnya. Namun ketika Islam menyapa teman-teman sekalian, ya, Mus'ab ibn Umair meninggalkan semuanya. Bahkan ketika beliau wafat di perang Uhud, ya, Rasulullah SAW meneteskan air mata melihat kondisi Mus'ab ibn Umair yang hanya ditutupi oleh sehelai kain. Ketika ditarik kepalanya, tersingkap kakinya. Ketika ditarik ke kakinya, tersingkap kepalanya. Ya. Namun dia meninggalkan semuanya karena Islam. Ya. Ada cerita menarik teman-teman sekalian. Ketika pulang dari perang Badar, Nabi SAW, Mus'ab ibn Umair bertemu dengan saudaranya yang pada saat itu masih musyrikin, masih musyrik. Ya, namanya Abu Aziz ibn Umair. Ya, Abu Aziz ini masih seorang yang musyrik. Ketika perang Badar usai, ya, dia menjadi tawanan salah seorang sahabat Ansor. Ya. Ketika dia ditawan,
lewat Mus'ab ibn Umair di depannya, ya, di depannya saudaranya Abu Aziz ibn Umair. Maka Abu Aziz bin Umair ini dia memanggil saudaranya Mus'ab, ya Mus'ab ta'al, ya wahai Mus'ab datanglah. Ya, ketika Mus'ab ibn Umair datang, ya Abu Aziz berkata kepada Mus'ab, ya Mus'ab, tolong katakan kepada sahabat ini untuk lepaskan ikatannya. Maka apa kata Mus'ab kepada sahabat Ansor tersebut? Kencangkan ikatannya, ya, kuatkan ikatannya, karena sesungguhnya dia berasal dari orang yang kaya, ya, karena sesungguhnya dia berasal dari keluarga yang kaya, dan semoga engkau bisa memanfaatkannya. Ya. Kata Abu Aziz, wahai Mus'ab, aku adalah saudaramu, ya, saudara kandung, ya. Tapi apa kata Mus'ab? Sesungguhnya saudaraku adalah orang ini, ya. Yang Mus'ab maksud ialah orang sahabat Ansar tersebut. Maka Mus'ab berkata, ya kuatkan ikatannya, karena sesungguhnya sahabatku adalah yang ini, ya. Ini menunjukkan teman-teman sekalian bahwasanya ribatul akidah, ya, persaudaraan karena akidah itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan hanya karena nasab. Ya. Teman-teman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita mengakhiri taklim kita pada malam hari ini, ya, ada beberapa poin penting yang perlu kita petik dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama teman-teman sekalian, bahwasanya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu sebab mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya bahwasanya sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ya. Ada 7 golongan teman-teman sekalian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa naungi mereka. Dan di antaranya teman-teman sekalian, di antara 7 golongan tersebut, rajulani tahabba fillah, ya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis lain bahwasanya aina al-mutahabbina fi, ya, mana orang-orang yang senantiasa saling mencintai karena aku. Al-an uzilluhum yauma la zilla illa zilli, ya. Pada hari ini aku akan menaungi mereka di mana tidak ada naungan selain naungan dariku. Kemudian buah yang kedua atau poin yang kedua yang bisa kita petik dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ialah, ya, yuhibbuhumullah. Allah senantiasa mencintai mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wujibat mahabbati lil mutahabbina fi, ya. Berhak untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku, berhak mendapatkan cintaku, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, ya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akan dikumpul bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, ya. Suatu ketika teman-teman sekalian, ya, datang seorang Arab Badui, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, bagaimana hari kiamat itu? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya, apa yang engkau siapkan untuknya? Ya, apa yang engkau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka orang Arab Badui itu mengatakan, ya, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, yang saya siapkan ialah saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman yuhib, ya. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Maka Anas bin Malik ketika mendengar hadis tersebut, ya, dia katakan bahwasanya sungguh tidak ada yang membuat kita paling bahagia, ya, melebihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-mar'u ma'aman yuhib, ya. Bahwasanya sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, sebelum kita tutup taklim kita, ada satu ayat Al-Qur'an yang kami kutip bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang-orang yang saling berteman, ya, sungguh pada hari kiamat mereka akan
menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang di dunia mereka berteman ya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih bin Abdul Aziz ketika mengomentari ayat ini, beliau mengomentari ayat ini, ya, beliau berkata bahwasanya orang-orang yang saling mencintai di dunia, namun pada saat di hari kiamat mereka akan berlepas di pelajaran penting yang bisa kita petik dari keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebelum kita tutup, para ulama membagi tiga persahabatan. Yang pertama, ada orang-orang yang kita jadikan mereka sebagai teman, namun pertemanan itu seperti racun, ya. Namun mereka seperti racun bagi kita. Ya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengajak kita kepada kemaksiatan, ya, mengajak kita kepada keburukan, ya. Maka mereka itu ibarat racun, teman-teman sekalian, ya, mematikan, ya. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, ada persahabatan, ya, ibarat obat, ya, ibarat obat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa kita berteman dengan mereka hanya urusan duniawiya saja, ya, hanya urusan duniawiya saja. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, ada orang-orang yang kita berteman dengan mereka, ya, bahkan kita sangat membutuhkan mereka. Bahkan kebutuhan kita kepada mereka, ya, kata para ulama, melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya, siapa mereka? Itulah orang-orang yang senantiasa berteman dengan kita dan senantiasa mengajak kita kepada kebaikan dan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini beberapa pesan penting yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Semoga ini bisa kita petik dan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga teman-teman sekalian. Ya, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran, kami ucapkan syukran wa jazakallah kepada Ustaz kita, Ustaz Hamdan Ngajak Esa. Dan ya, mungkin sekian, ya, kajian kita pada pekan hari ini. Mohon maaf, ya, atas ketidaknyamanannya pada pekan hari ini karena ada beberapa kendala yang kami alami. Kami tutup, ya. Untuk pekan ini tidak ada tanya jawab. Kami mohon maaf kepada Ikhwan.